Selamat pagi, Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam webinar Transisi Energi Menuju Emisi Nol Bersih 2060, Peran Strategis SDM dalam Industri Hijau. Yang terhormat pimpinan BPSDM KPTKS serta jajarannya, yang terhormat Bapak Andi Stianto STMT, pimpinan PT Akademi Kapital Energi yang telah mendukung terselenggaranya webinar ini. Yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Ahmad Hulaimi MPD, serta yang terhormat Ibu Safia STMT selaku moderator webinar kali ini. Dan tak lupa para peserta webinar yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara pagi hari ini. Baik, saya Nadia Oktavia Bernanda yang akan menemani jalannya acara sebagai Master of Ceremony pada kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai acara pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa tanpa dibatasi. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Baik, susunan acara webinar hari ini adalah yang pertama, ada sambutan. Untuk acara yang kedua ada pemaparan materi oleh narasumber. Acara yang ketiga yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Acara yang keempat yaitu ada kuis singkat dan acara yang terakhir adalah penutupan. Baik, mungkin untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Mungkin sambutan akan disampaikan oleh Bapak Andi STMT, perwakilan dari PT Akademi Kapital Energi. Kepada Bapak Andi, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Nadia. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk semuanya ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mungkin ini guru besar saya, senior saya. Apa kabar Pak Ahmad Kulaimi? Baik, Sehat ya Pak Pak ya? Andi. Terima kasih nih Bapak sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya. Ya, Saya yakin ini untuk membagikan ya sharing terkait dengan bagaimana kita eh, peran strategis ya dalam hal untuk industri hijau ya, dan mungkin sekarang kita kalau lihat di akhir-akhir ini memang pemerintah sedang gesit-gesitnya Pak ya, sedang ingin untuk ke arah transisi energi supaya di tahun 2060 ya kita bisa menikmati nanti anak cucu kita Indonesia yang hijau ya, alam kita yang hijau. Kemudian juga di tahun ini sebetulnya sudah ada target ya dari pemerintah sebesar 25%. Tapi kok sepertinya agak berat, tapi ya mudah-mudahan nanti kita bisa nih ya, apa namanya Pak ya, bisa berkolaborasi seluruh sektor ya antara eh, pemerintah dan kita sebagai rakyat untuk bisa juga mensukseskan pencapaiannya, meningkatkan. Dan kalau kita lihat mungkin di sekeliling kita ya setiap hari mungkin juga sudah banyak mobil-mobil yang eh, bertransisi ya untuk mensukseskan energi hijau ya. Mobil-mobil listrik apapun mereknya itu ya sudah banyak berkeliaran di tempat kita. Dan kalau di desa-desa juga saya lihat itu banyak warga-warga yang ke pasar pun sudah nggak usah pakai motor bensin ya. Tinggal dicas itu ya Pak ya, motor listrik itu sudah cukup eh, eh, banyak mengurangi ya untuk bahan bakar fosil gitu ya. Dan eh, di di Jakarta mungkin ya itu juga banyak transportasi massal, terutama kayak busway itu sekarang sudah mulai shifting ya ke listrik juga luar biasa sekali. Mungkin nanti akan diikuti di kota-kota lain. Kota lain itu kalau kita lihat masih ya Pak ya masih berbahan bakar diesel, tapi mungkin next bisa ke arah situ ya. Dan ekosistemnya juga akan apa nanti akan pelan-pelan akan ditingkatkan lagi oleh pemangku kebijakan ya. Dalam hal ini PLN juga untuk membangun beberapa SPKLU yang di tempat-tempat umum itu ya, kayak misalkan di mall, kemudian di perkantoran, bahkan di rest area juga kalau kita lihat banyak ya, kalau pas mungkin Sobat Aceh mudik gitu ya, lihat oh ini
pom bensin kilometer 98 nih, wah sudah ada untuk charge-nya itu ya. Nah itu cukup sangat membantu masyarakat ya. Dan mudah-mudahan ini akan lebih masif lagi dan tidak hanya di Pulau Jawa ya, mungkin selanjutnya nanti Kalimantan, Sulawesi, Sumatera dan yang lainnya. Oke, tanpa berlama-lama di kita akan menyaksikan ya untuk webinar di pagi ini dan sudah hadir juga Ibu Safria. Apa kabar Ibu Safria? Sudah hadir di tengah-tengah kita yang akan nanti Pagi Pak meramaikan Guru, acara ini. pagi Pak Guru saya Pak Iya, Haimi. terima kasih. Selamat pagi, Bu Safia. Murid yang paling rewel ya Pak. Silakan ya. Silakan Saya untuk sedang muridnya dilanjutkan. ya Pak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati Waalaikumsalam webinar Waalaikumsalam. warahmatullahi pagi wabarakatuh. ini. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Andi atas sambutan yang sangat baik. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi inspirasi dan juga semangat bagi kita semua dalam mengikuti webinar hari ini. Baiklah, kepada Bapak Ibu sekalian, tanpa berpanjang kata, kami persilakan Ibu Safria untuk memandu jalannya webinar ini. Baik, terima kasih Mbak Nadia ya. Soalnya panggilannya Mbak Yaya, takutnya saya salah salah sebut Mbak Nadia atau Mbak Yaya ya kan ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Waalaikumsalam. kita semua. Terima kasih Pak Ulaimi, beliau merupakan guru saya, Pak Ulaimi, yang saya kebetulan muridnya yang agak sedikit rewel. Yang pada hari ini beliau akan memberikan paparan terkait peran strategi sumber daya manusia dalam industri hijau dalam mendukung ketahanan energi di Indonesia. Lebih tepatnya seperti itu ya, Pak PMI ya. Pada kesempatan pagi hari ini, saya ingin menyapa terlebih dahulu rekan-rekan semua. Kalau jika saya menyebutkan namanya ketahanan energi, maka rekan-rekan menjawab dengan kita jaga energi. Bisa? Lalu suaranya mana nih? Dari ujung Indonesia mana aja nih yang sudah bergabung? Perkenalkan, saya Sapria Sahlan yang akan menjadi host pada pagi hari ini dengan benar peran strategis dalam sumber daya manusia dalam industri hijau di Kamis 4 September 2025. Baik, seperti yang saya bilang tadi ketika saya mengucapkan ketahanan energi, maka kita akan jawab dengan kita jaga energi. Bisa? Ya, bisa, Baik. bisa, bisa. Oke, siap ya. Mungkin bisa direkam nih rekan-rekan semuanya biar semangat bahwa karena kan kalau belajar tentang energi, tentang industri energi hijau tuh kebanyakan rata-rata ini Pak Hulaimi merasanya Ya, tuh kayak aduh, apa itu ya? apa itu ya? Kok jadi saya berasa jadi mendadak jadi orang smart people kayak gitu kan. Terkadang tuh netizen Indonesia kan begitu tuh. Jadi baik, ketika saya sebut tadi, maka rekan-rekan jawab tadi ya. Ketahanan energi, maka sapanya adalah kita jaga energi. Baik, 3, 2, 1. Salam ketahanan energi. Kita Kita jaga jaga energi. energi. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya. Applause dulu buat kalian semua. Semoga kegiatan webinar kita pada hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai dengan akhir nantinya. Di sesi yang pertama adalah sesi kita akan memberikan paparan. Selanjutnya nanti ada sesi diskusi. Selanjutnya nanti akan tim Akademi Kapital Energi atau langsung mungkin untuk di sesi game. Seperti itu kurang lebihnya ya Mbak Nadia ya, rundown yang saya pahami. Baik, tanpa berlama-lama, tanpa memperpanjang waktunya, kami persilakan kepada Bapak Hulaimi untuk membawakan materinya yang sangat luar biasa. Bagaimana peran strategi sumber daya manusia dalam industri hijau? Apa peran kita? Bagaimana kita? Untuk apa kita di sana? Kepada Bapak Hulaimi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Terdengar suara saya, Bapak Ibu ya? Ya, Terdengar, ya. Pak. Dengar ya? Ya, Cukup jelas. sepertinya ini faktor jaringan ya. Jadi kondisinya ini kalau saya ini dari Jakarta, jadi khawatir ya, khawatir situasinya jaringan ya dengan peristiwa kemarin ya, karena semua komunikasi sekarang dikendalikan ini.
Jangan-jangan punya saya dikendalikan ini kan. Jadi nggak bisa. Apalagi saya berhubungan dengan kaum-kaum muda ini kan. Hmm. Ya hati-hati sekali ini kan. Sangat memprovokasi ya. Iya, gitu ya. Kira-kira teman-teman ya anu apa namanya zamannya sekarang zaman teknologi Bu Safria ya saya Hmm. yang jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan ini Bu Safria, tim Asep, Mas Andi dan rekan-rekan semuanya. Saya bisa bersilaturahmi ini ya. Sudah beberapa purnama kata Mas Andi kita tidak bersua lagi ya. Ini alhamdulillah ya. Jadi ini sudah kita bertemu kembali dan akan berdiskusi ya tentang tren yang sekarang sedang tren dan kebetulan ini di tempat kami juga sedang menyusun ya mungkin kawan-kawan pernah mengikuti ya namanya Human Summit ya HCS ya, Human Capital Summit. Kemarin kami sudah mengadakan di tahun 2025. Jadi itu ada 5 opsi kebijakan. Dan nanti akan dilanjutkan menjadi HCS atau Human Capital Summit yang ketiga di tahun 2027. Jadi untuk implementasi dari 5 opsi kebijakan. Dari 5 opsi kebijakan itu salah satunya adalah SDM, berapa jumlah kebutuhan SDM hijau. Ini tadi Bu Sabria mengatakan SDM hijau itu apa dan bagaimana ya, apa pakai baju hijau, apa partai hijau. Ya nanti sama-sama kita diskusikan gitu ya. Ini karena yang tren sekarang adalah ke sana. Ini saya sambil menyampaikan saya izin share ya untuk materinya. Bisa terlihat ya? Udah, Pak. Sudah ya. Jadi karena materinya industri hijau, tulisannya saya ikut-ikutan hijau ya, supaya teman-teman wah, energi hijau seperti apa gitu ya. Ini ah, dalam webinar ini adalah transisi energi menuju nol bersih tahun 2060 ya. Nah, di sana kita ingin melihat peran strategis ya, sumber daya manusia dalam industri hijau gitu ya. Ini tentunya mudah-mudahan lah kita dikasih panjang umur ya tahun 2060. Berarti berapa tahun lagi nih? Ini sekarang 25 ya. 25 ditambah 25, 50. Berarti 35 tahun lagi, Pak Emi. berapa? Tiga tiga puluh puluh, lima tahun. tiga puluh tiga lima puluh lima tahun lagi. tahun ya. Kalau sekarang umur kita sudah 50, berarti ya kalau dikasih panjang umur ya sekitar umur 80-an lah. Kita akan Ya, menyaksikan. sudah momong cucu, Pak. Udah generasi ketiga ya Mas Andi ya, Bu Safria ya, dan teman-teman ya. Tapi kalau Iya, teman-teman ini betul. yang akan melanjutkan ini ya, teman-teman rekan-rekan ya, saya semua ini akan melanjutkan ya. Kita hanya mengusung rencana ya, mengusung rencana SDM. Dan ini bisa dipercepat. Kalau memang ada apa inisiatif dari pemerintah sebelum tahun 2060 transisi energi menuju nol bersih ini akan dipercepat seperti itu ya. Tadi disinggung oleh Mas Andi, ini adalah tahun terakhir target dari 25% ya, bauran energi. Dan kalau teman-teman bisa lihat statistiknya, memang sampai saat ini kami mohon maaf belum bisa, tapi masih ada waktu ya, masih ada waktu sampai Desember. Sampai saat ini kurang lebih 14%. 14% dari 23%. Ya. Jadi ya kira-kira ya dalam waktu 3 bulan gitu ya, 14 menuju 23. Ya, kalau sekedar menghapus diganti angka bisa. Bisa. Tapi kalau statistik nanti akan membuktikan memang itu perlu effort, biaya, teknologi yang sangat besar ya dalam 3 bulan. Nah, itu bahasa kitanya itu mungkin ya nggak mungkin lah ya. Karena eh, untuk mencapai 14% itu kita berseok-seok ya. Jadi harus ada teknologi, harus ada biaya, dan juga harus ada SDM. Nah, saat ini kita akan berdiskusi tentang SDM-nya dalam rangka transisi energi. Dalam seminar ini mungkin ini sebagai pemicunya rekan-rekan semua. Jadi nanti akan kita lihat dari konsep transisi energi,
terus peran strategis SDM dalam industri hijau seperti apa, tantangan dalam transisinya apa saja. Nah, nanti kita akan lihat studi kasus keberhasilan di negara mana dan masa depan transisi energi seperti apa. Jadi ini sebagai pendahuluan, saya ingin menyampaikan bahwa eh, yang disebut dengan transisi energi teman-teman semua. Nah, kita sering mendengar ya, transisi energi, transisi energi. Nah, transisi energi itu proses beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan. Nah, itu yang disebut transisi energi. Jadi kalau tadi Mas Andi dan Bu Safria mengatakan ada electric vehicle, dia sudah mulai mentransisikan bahan bakar minyak kan Soal fosil transisi energi menuju emisi semua. ganti Bisa dengan dibantu di mute ya. energi terbarukan. Jadi menggunakan baterai, ya baterai seperti itu. Itu yang disebut dengan transisi energi. Masa perpindahan, masa perpindahan. Jadi belum sepenuhnya kita ke energi terbarukan, belum. Ini masih transisi. Jadi masa transisi lah, peralihan. Nah, ini supaya teman-teman satu-satu frekuensi bahwa kita sepakat ke depan kita akan berpindah ya, transisi. Kita akan memindahkan dari energi fosil ke energi terbarukan. Banyak energi fosil ya. Bahan bakar minyak itu energi fosil. Batu bara fosil. Nah, ini rekan-rekan AC supaya terfikir ya bahwa ke depan dunia kerja kita menghendaki yang hijau atau yang bersih tuntutan. Makanya ketika teman-teman eh, sekarang mau menduduki jabatan atau pekerjaan, ada dua tantangan. Yang pertama adalah dari sisi transisi energi, yang kedua adalah AI, gitu ya. Itu adalah hal besar yang harus kita antisipasi, gitu ya. Nah, nanti kita sambil ini berkembang ya. Jadi yang jelas transisi itu seperti itu ya, kawan-kawan ya, peralihan ya dari sumber energi fosil ke energi terbarukan. Nah, karena apa? Tuntutan dunia ini, peningkatan permintaan energi bersih. Kita hidup ini di planet bumi ini adalah bagian dari komunitas atau ekosistem di dunia ini. Jadi kalau misalnya dunia ini menghendaki permintaan energi bersih, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mengikuti peradaban baru itu. Jadi mana Pak Emi? Ya, ini seperti apa ya, putaran, lingkaran, orbit. Nanti kita bisa keluar dari orbit atau kita kalah ya, karena menghendaki bersih. Nah, sementara kalau kita tidak mengikuti peradaban baru ini, kita terlempar dari orbit itu. Ya, makanya sekarang kalau teman-teman ya bisa melihat di sekeliling kita kok sudah mulai beralih gitu ya. Ada yang namanya smart grid, ada yang namanya kendaraan listrik, semuanya berubah semua ya, yang tidak menghendaki bersih semua. Ya, ini karena peradaban di luar sana menghendaki seperti itu ya. Nah, mereka berpikir bahwa perubahan iklim ini dipicu ya, ada indikasi bahwa perubahan iklim, keselamatan manusia yang ada di dalam bumi ini, di atas bumi, ini karena iklim berubah, karena ya ini gas rumah kaca tadi naik ya ke sana, sehingga iklim berubah. Jadi teman-teman bisa melihat sekarang ya, yang kalau dulu gitu ya, musim hujan itu antara panas itu April sampai Oktober, hujan itu antara Oktober sampai April. Ini teman-teman bisa merasakan situasinya sudah berubah, ya. Suka-suka lah, kapan hujan, kapan panas itu suka-suka. Ya karena iklimnya sudah berubah semua, gitu ya. Nah, ini semata-mata adalah ingin eh, kehidupan berlanjut, ya. Kehidupan di planet ini berlanjut. Nah, kemudian semua teknologi, pendekatan teknologi itu kita gunakan ya, karena untuk mendukung energi bersih ini ya dan efisiensi. Jadi ada teknologi bersih dan juga efisiensinya. Nah, sebetulnya apa tujuan dari nol bersih di tahun 2060 itu ya. Teman-teman bertanya, ada apa di tahun 2060 gitu ya. Nah, ini kita prediksi mungkin secara apa namanya keilmuan, kalau ini diteruskan berlanjut-lanjut 35 tahun ke depan gitu ya. Nah, ini
peradaban ini akan berubah. Ya, orang-orang yang sudah ahli memprediksi kondisi-kondisi ini dikhawatirkan ya, itu peradaban di bumi tidak kita harapkan lah, makanya tidak disebutkan. Khawatirnya ada ketakutan-ketakutan, ya ini orang stres duluan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tujuan nol bersih ini mengurangi emisi gas rumah kaca hingga nol. Nah, gas rumah kaca itu eh, dari nitrogen, amonik yang naik ke atmosfer ya. Naik ke atmosfer dan itu akan merusak sehingga panas ya. Kondisi atmosfer dan bumi itu makin panas sehingga iklim berubah. Nah, dengan adanya 1 derajat saja naik di atmosfer kita atau di permukaan bumi, itu di kutub utara, kutub selatan itu ya, itu salju atau es yang ada di sana sudah mulai mencair. Nah, kalau es sudah mencair di sana, permukaan air laut naik. Permukaan air laut naik sehingga daerah-daerah pinggir pantai atau pulau-pulau kecil bisa diperkirakan itu akan tenggelam, akan tenggelam. Makanya kalau teman-teman bisa melihat ya, atau sekarang eh, pantai-pantai gitu ya, itu sudah mulai naik ya, naik. Jadi, ini akan membahayakan. Itu perhitungan dari eh, lingkungan hidup ya. Nah, itu baru 1 tahun. Nah, makanya diperkirakan 30 tahun ke depan. Nah, ini ya kota-kota pinggir laut lah, Jakarta, Semarang, Surabaya. Itu nanti akan naik ya. Air laut itu naik, bergeser semua. Nah, ini dikhawatirkan itu berlanjut. Makanya program pemerintah sekarang ada isu adalah program apa ya, memagar pinggir laut ya secara raksasa gitu. Karena air itu akan ke darat. Kenapa bisa naik air laut? Ya itu tadi karena panas eh, mencair ya, es yang ada di kutub saya mencair. Memang kalau kita tidak ada kutub utara, kutub kita nggak pernah melihat sana, ya kita nggak merasakan kayak apa cairnya es ya. Tapi eh, di negara sana yang itu terasa kompalan-kompalan es itu runtuh gitu dengan perubahan 1 derajat saja naik. Nah, kita menginginkan nol bersih supaya gas rumah kaca yang terjadi karena dibangkitkan oleh fosil ya, pembakaran fosil ini akan kita kurangi supaya adem lah seperti itu. Nah, ini yang melatar belakangi kenapa kita harus bertransisi ya, bertransisi ke energi bersih seperti itu ya kawan-kawan ya. Nah, ini pentingnya di dalam seminar ini, makanya ini bagus sekali melibatkan ya para stakeholder ya. Jadi di sini harus ada keterlibatan dari stakeholder, kemudian akademisi dan praktisi, dan juga peran SDM, ya. Termasuk teman-teman ini kan dari akademisi ya. Nah, ini tentunya yang akan melanjutkan ya, yang akan melanjutkan transisi eh, energi sampai tahun 2060. Jadi keterlibatan stakeholder itu siapa saja? Yang pertama adalah pemerintah, kemudian industri, masyarakat. Itu yang disebut stakeholder. Artinya kita tidak bisa berpikir bahwa ini semua salah pemerintah, tidak juga, gitu ya. Industri juga harus bertanggung jawab. Ya, kalau pemerintahnya mengeluarkan regulasi seperti tadi ya, kita sudah punya rencana bauran energi bahwa kita akan berpindah 23% adalah EBT, energi baru terbarukan. Kemudian 2060 kita menginginkan nol bersih. Tapi kalau industri cuek saja ya, tidak mengindahkan, tidak mengikuti, ya nggak ada daya apa-apa pemerintah. Seperti itu, ya kan? Terus apalagi masyarakat. Masyarakatnya tidak ada apa ya namanya kepedulian bahwa kita juga sama-sama untuk mulai ya bertransisi energi. Contohlah pemerintah sudah berusaha ya menggencarkan sosialisasi kita bertransisi energi dengan berbagai regulasi, ada bauran energi 23%, kemudian kita akan apa namanya melakukan ya dari BBM pindah ke baterai, kemudian listrik menggunakan energi terbarukan. Tapi industrinya nggak mau. Industri menghendaki ya, tetap batu bara, tetap bahan bakar minyak.
Kira-kira seperti apa? Nggak match, nggak ketemu begitu ya. Nah, ini pentingnya keterlibatan stakeholder. Artinya industri pun harus mendukung, ya. Jadi pemerintah itu salah satunya akan uji coba apa ya, pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap yang di Cirebon. Kita akan mencoba industri salah satu pembangkit listrik yang di Cirebon itu listrik dibangkitkan oleh batu bara. Nah, itu kan batu bara kalau dibakar berarti kan naik ya ininya polusi gas rumah kaca ke atas. Ini akan pelan-pelan. Nah, tidak bisa serta-merta untuk transisi energi semua dipensiunkan aja, Pak. Semua yang menggunakan batu bara, pembangkit listrik tenaga uap oh, nggak semudah itu, Pak. Jadi ya seperti penanganan kemarin lah ya, kan nggak bisa walaupun eh, apa namanya kita punya power, tapi untuk menghadapi kerusuhan harus menggunakan kekerasan tidak bisa seperti itu. Ini juga sama, pemerintah itu punya regulasi. Bisa saja semua digantikan menggunakan PLTU itu dipensiunkan harus menggunakan energi terbarukan, misalnya menggunakan surya gitu atau menggunakan energi air atau angin. Nah, ini kan di dalam industri tersebut banyak SDM-nya. Nah, SDM-nya itu apakah sudah langsung banting setir bisa begitu ya? Kan enggak. Nah, berarti harus disiapkan. Karena kemarin kami di Kementerian SDM sudah membahas ya, Human Capital Summit itu salah satunya adalah opsi ya seperti ini. Bagaimana SDM-nya? Jadi kalau kita lihat misalnya ya, PLTU di Cirebon kita hentikan. Nah, pegawainya itu kan otomatis bertransfer teknologi kan, teknologi yang tadinya dari batu bara menggunakan energi hijau. Mereka sudah siap belum punya skill. Jadi ada namanya upskill, ada reskill kan, gitu ya. Jadi yang tadinya nggak bisa ya harus kita kursuskan dulu supaya bisa melanjutkan. Nah, seperti itu. Nah, ini perlu perlu apa ya? Perlu pemahaman sehingga kalau dikatakan oh pemerintah lambat, pemerintah tidak tegas. Bukan seperti itu, karena pemerintah banyak pertimbangan. Ya, contohnya seperti tadilah, kita menghentikan, menutup perusahaan itu, PLTU. Nah, di sana kalau contohnya yang teknik ya, nah, dia ahli misalnya di dalam eh, batu bara dan sebagainya. Nah, ketika berpindah ke energi baru, kan berarti keahlian mereka harus kita sesuaikan. Jadi supaya orang tersebut tidak nganggur, harus diberdayakan. Ini stakeholder ini harus kita ajak seperti itu. Kemudian masyarakat juga harus memahami eh, kondisi yang seperti ini. Jadi kalau misal masyarakat tidak berikan sosialisasi, diseminasi, pemahaman tentang transisi energi. Nanti kalau di depan mata jebret, oh tahu-tahu situasinya laut naik itu banjir, ya. Terus kondisi cuaca panas gitu ya, masyarakat teriak. Nah, ini di awal ini kita harus sampaikan kepada masyarakat. Ini adalah hal yang krusial, tidak mudah ya. Makanya tadi saya sampaikan di awal untuk memindahkan statistik dari 14% menjadi 23% di tahun 2025. Nah, itu sesuatu yang luar biasa ya. Karena ini udah bertahun-tahun kita baru bisa 14%. Nah, ini salah satu strateginya untuk masuk kepada efektif ya menuju nol bersih itu stakeholder harus kita libatkan. Kemudian dalam seminar ini adalah relevansi bagi para akademisi. Nah, ini akademisi ini adalah pencetak ya, sumber daya manusia yang terjun akan terjun tentunya di dalam pekerjaan-pekerjaan. Nah, kita mengharapkan para akademisi dan praktisi ini eh, mindset ya, paradigmanya sudah berubah menuju kepada energi bersih, itu ya, energi bersih. Biasanya energi bersih itu ya tidak melibatkan energi fosil. Bahasanya ketika teman bukan berarti kita memboikot. Oh, kalau begitu Pak, nanti kalau saya ada lulus, masuk bekerja, saya
tidak usah ngelamar-ngelamar ke perusahaan-perusahaan energi fosil gitu. Tidak juga, karena di energi fosil sendiri di dalamnya ada semangat untuk beralih ke renewable energy. Begitu. Jadi dibuatkan teknologi sedemikian rupa yang tidak menjadikan polusi ke udaranya itu ramah lingkungan. Energi bersih hijau itu artinya ramah lingkungan. Ya, saya ambilkan contoh lah kalau misal kayak di Pertamina, Gas Negara, PLN, mereka sudah mulai membuat teknologi yang ramah lingkungan. Jadi dia mulai kembali ya, seperti kebijakan pembangkit listrik tenaga uap. Ini kan sudah mulai pensiun dan sebagainya itu kebijakan yang akan digantikan dengan eh, energi terbarukan surya seperti itu ya. Nah, kemudian dari SDM ini pentingnya memahami SDM dalam transisi menuju nol bersih. Jadi teman-teman ini rekan-rekan AC, eh, mari kita mulai ya mengembangkan keterampilan, kompetensinya yang mendukung energi hijau. Mungkin akan menjadi pertanyaan, Pak, energi hijau itu seperti apa gitu. Ya, energi hijau itu energi yang ramah lingkungan berkelanjutan. Artinya kita akan merubah ya yang energi fosil itu menjadi energi yang ramah lingkungan. Tidak meninggalkan jejak karbon ya di bumi ini, mulai dikurangi seperti itu. Nah, kita akan melihat peta jalan ya. Peta peta jalan dari transisi energi ya. Kalau kita teman-teman lihat, kita akan mencoba eh, lihat apa komponen utama transisi energi. Nah, ketika kita berbicara transisi energi, komponen utama yang pertama adalah penggunaan energi terbarukan. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah membaca ya, energi terbarukan dan energi baru. Jadi kalau energi Minta dibantu di sini terbarukan dulu. itu Di bawah Mbak Bunga, Pak. Mm-mm. eh, menggunakan alam seperti air, surya, angin ya, itu energi terbarukan. Nah, perbedaannya dengan energi baru adalah energi yang dibuat atau diciptakan menggunakan sentuhan teknologi. Itu namanya energi baru. Contohnya apa? Hidrogen, nuklir, itu energi baru. Gitu ya. Nah, komponen yang kedua adalah efisiensi energi. Ini adalah transisi energi. Yang dimaksud efisiensi energi contohnya kita ketika menyalakan listrik, ya, menyalakan listrik, yang seharusnya tidak ada orang, berarti nggak usah menyalakan AC, nggak usah menyalakan lampu, gitu ya. Kan teman-teman bisa lihat kalau di kampus, di kantor, di rumah, itu listrik ataupun AC nyala terus, walaupun orangnya kemana gitu ya. Nah itu harus kita gunakan efisiensi energi. Maka ada teknologi dalam menggunakan efisiensi energi, misalnya kita akan menggunakan semacam sensor. Jadi ketika orang yang meninggalkan ruangan tersebut, sepi, AC maupun lampu mati sendiri. Berarti kan penggunaan energinya berkurang. Kemudian efisiensi energi bisa jadi kita akan menggunakan AC yang hemat energi. Ya, jadi tidak boros. Lampu menggunakan LED, lampu yang hemat. Jadi semua menggunakan efisiensi, energi yang efisien. Seperti itu. Kemudian eh, komponen yang ketiga adalah pengurangan emisi karbon. Nah, ini emisi karbon berarti kan CO ya, supaya tidak ke udara. Jadi mesin-mesin industri, mesin-mesin kendaraan dikurangi. Salah satunya tadi kendaraan yang menggunakan BBM digantikan dengan baterai. Itu tidak ada emisi karbon. Ya, ada sepeda motor yang sekarang sudah menggunakan baterai, mobil, kemudian kendaraan berat ya, semacam bis dan sebagainya, itu sudah menggunakan energi baterai. Sehingga tidak ada emisi karbon yang ke udara. Nah, itu komponen yang ketiga. Nah, yang keempat ini ya, adalah pengembangan teknologi ramah lingkungan. Pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Jadi semua akan berusaha apapun teknologi yang akan menghasilkan itu ramah lingkungan. Artinya dia tidak mengeluarkan polusi ya, baik di udara, di air, di tanah ya. Itu tidak mengeluarkan polusi supaya tidak ada jejak karbon. Nah, ini teknologinya kita gunakan ya dalam rangka transisi energi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan dari pemerintah. Pemerintah itu mendukung ya inovasi energi terbarukan. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa ini sering ada kompetisi, kompetisi dari perusahaan-perusahaan besar memberikan hibah dengan uang supaya apa? Ada inovasi. Itu tujuannya ini. Semua perusahaan-perusahaan besar diminta untuk bagaimana membuat kendaraan yang paling irit, kemudian bagaimana membuat teknologi untuk pertanian dengan energi terbarukan. Akan diberikan hadiah. Ada kompetisi-kompetisi seperti itu. Supaya ada tenaga-tenaga muda memberikan inovasi kepada pemerintah untuk transisi energi. Nah, itu ya. Itu adalah kebijakan dan regulasi pemerintah dalam rangka melibatkan semua ya dalam transisi energi. Infrastruktur harus kita bangun ya untuk apa namanya transisi ini. Jadi untuk mendukung transisi energi dan sebagainya itu infrastrukturnya juga pemerintah memberikan dukungan seperti tadi yang disampaikan. Kalau mobilnya sudah electric vehicle, berarti SPKLU-nya harus diperbanyak seperti itu. Kemudian ada lagi hidrogen ya. Itu dua itu yang sekarang sedang digencarkan supaya dua-duanya itu akan merilis atau mengurangi dari BBM bahan bakar minyak gitu ya. Kalau energi hijau itu kan sama ya, sama. Eh, Kalau baterai di dalam kendaraannya teman-teman mungkin yang di rumah ada electric vehicle itu kita duduk di atas baterai. Ya, kalau hidrogen itu kita duduk di bawahnya tabung-tabung hidrogen, gitu ya. Nah, itu bagian dari seperti itu. Nah, jadi ini salah satu contoh ya infrastruktur. Bagaimana untuk mengisi hidrogen kalau misalnya keluar kota Jakarta, misalnya di kota-kota besar lainnya, atau bagaimana mengisi electric vehicle kalau misalnya, nah itu sudah mulai dibangun. Ini infrastrukturnya harus kita eh, berikan ya. Jadi kalau ada hidrogen itu lebih cepat daripada baterai. Hidrogen bisa 4 menit kalau nggak salah. Bisa 4 menit. Set langsung penuh untuk 300 atau 250 kilometer. Kalau baterai Gini, Bes. itu sekitar 45 menit ya, sekitar 45 menit untuk mengecas ya, untuk mencapai penuhnya 250 kilometer. Nah, kalau BBM untuk mengisi 250 kilometer butuh berapa liter gitu ya. Dan itu ada analisis biayanya ya. Kalau 1 liter Pertamax sekian ya, masih murahan baterai. Apalagi hidrogen, masih murahan ngecas. Dia butuhnya, saya pernah menghitung singkat ya. Jadi kalau menggunakan BBM misalnya habis 450.000 full tank, kalau yang menggunakan mobil listrik itu cuman 45.000. Jadi jauh sekali. Nah, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, cuman jadi pertanyaan, jadi teman-teman rekan AC ini, tapi harga mobilnya mahal, Pak. Nah, itu dia. Kalau ngisinya agak murah memang. Karena memang infranya masih mahal baterainya ya. Nah, yang berikutnya ini yang disebut dengan energi terbarukan tadi, energi baru dan terbarukan. Kalau hidrogen itu eh, menggunakan eh, sentuhan ya, sentuhan teknologi ini adalah energi baru. Kalau yang angin, surya, air itu adalah energi terbarukan. Nah, ini semuanya akan mendukung ya, akan mendukung dalam rangka menuju nol bersih ya di tahun 2060 atau dipercepat. Energi surya sekarang sudah masif ya, teman-teman bisa lihat. Mungkin di kampus-kampus, di kantor-kantor sering lihat ada pembangkit listrik tenaga surya atap atau PV rooftop. Nah, seperti itu. Kalau energi angin ya wind turbine itu Indonesia juga cukup lah anginnya seperti itu ya. Cuman kelemahannya memang ini intermittent ya. Intermittent itu
apa ya, kadang-kadang lah. Jadi kalau misal surya kadang ada mendung, ada hujan, jadi nggak stabil ya. Berbeda dengan yang lain. Kalau misalnya hidrogen air itu kan stabil ya. Jadi mau musim apapun sepanjang itu airnya ada akan memutar turbin terus ya. Itu ajeb gitu ya. Hidrogen juga sama. Nah, itu perbedaannya di situ. Nah, ini yang disebut dengan energi terbarukan. Kalau untuk hidrogen, energi baru. Nah, kedepannya ada lagi namanya energi nuklir. Nuklir itu lebih efisien lagi. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, eh, kalau teman-teman pernah lihat ya, kapal apa namanya di Amerika itu namanya kapal induk. Kapal induk Amerika itu yang kemarin ya berlayar di Aceh Utara, ya. Ngelewatin Aceh nggak kepantau radar itu, lolos lah. Dia dari mana-mana itu menggunakan energi nuklir. Jadi energi nuklir itu dia hanya menggunakan uranium kurang lebih 10 kilo apa 1 kilo ya, apa 20 kilo. Itu bisa untuk 20 tahun. Itu energinya beda dengan kita punya solar ya, punya kapal diisi solar, habis misalnya. Gimana? Balik lagi, ya kan, cari pelabuhan untuk ngisi solar atau BBM. Nah, ini kalau kapal-kapal induk ini menggunakan energi nuklir, teman-teman. Jadi sekali ngisi uranium ya, kemudian kalau yang teman-teman dari fisika, kimia mungkin tahu ya bagaimana ada reaksi fusi, reaksi. Dia sampai dengan 20 tahun nggak ngisi-ngisi lagi. Udah kerja aja terus kapal itu. Makanya mau ke Timur Tengah, mau ke Asia, mau kemana, selama fisik kapalnya kuat, jalan terus. Jadi nggak perlu ngisi bahan bakar. Nah itu namanya energi baru. Ya, di negara lain sudah menggunakan. Di Indonesia banyak pertentangan. Ya, nuklir itu banyak pertentangan. Walaupun di undang-undang ini kita akan mencoba memasukkan energi nuklir ya. Ya, tapi kembali lagi ya, perlu sosialisasi kepada masyarakat. Karena tidak semudah ya, tidak semudah ya. Ya, kita belajarlah seperti kemarin. Keinginan masyarakat seperti itu akhirnya rame kan seperti itu. Nah, bagaimana peran strategis sumber daya manusia? Nah, ini yang kita incer sekarang adalah SDM ya kan. Kita sudah memahami industri hijau, transisi energi 2060. Nah, sekarang adalah SDM-nya. Jadi kalau teman-teman sekarang adalah ke sana ya, orientasi depan, ke depannya adalah yang tadi saya sampaikan. Cenderung adalah tuntutan dunia adalah industri hijau atau industri yang ramah lingkungan. Dan juga AI ya. Jadi teman-teman kan sekarang eh, gurunya ya, dosennya itu AI sekarang. Apapun itu AI. Tapi itu hanya membantu saja. Karena nantinya kalau teman-teman bekerja di dunia hijau ini, ya memang tuntutannya di sana seperti itu. Ya, tuntutannya di sana seperti itu. Nah, bagaimana peran SDM ya? Kita akan melihat peran SDM supaya berkelanjutan. Artinya kita akan sharing supaya teman-teman tidak salah langkah, ya, salah memilih. Kalau misalnya ini kebijakan ke depan, semua PLTU dipensiunkan. Nah, teman-teman bekerja pada perusahaan yang menggunakan energi fosil. Baru separuh jalan regulasi itu datang. Akhirnya diberhentikan. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang nggak ramah lingkungan, misalnya seperti itu ya. Nah, ini kita harus antisipasi seperti itu. Yang pertama adalah kesinambungan pendidikan. Jadi kesinambungan pendidikan itu harus fokus pada keterampilan hijau. Keterampilan hijau. Jadi keterampilan yang eh, eh, menuju kepada ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang tidak ada menghasilkan karbon atau polusi ya. Inovasi teknologi dan pemahaman kebijakan mendukung transisi menuju industri yang berkelanjutan. Jadi semuanya itu nanti eh, secara akademisi ya, secara pendidikan kita akan ke sana. Nah, ini kita bukan hanya berbicara tentang orang teknik saja, non teknik pun sama. Mau jurusan apapun ya, kita akan bekerja nantinya kan ke sana, ya, transisi. Data analis itu kan
semuanya ke sana. Jadi bagaimana pengetahuan menganalisa ke depan tentang energi hijau itu sudah mulai dari sekarang. Dan yang berikutnya adalah peran aktif masyarakat. Ya, peran aktif masyarakat. Masyarakat juga harus kita berikan edukasi tentang energi terbarukan yang tadi saya sampaikan. Makanya sekarang sudah mulai Iya, beralih ada rumah-rumah sini. eh, menggantikan listriknya yang dari PLN itu dengan PLTS atap. Nah, supaya apa? Supaya masyarakat berpindah tidak ada jejak karbon ya. Nah, jadi pandangannya begini, kalau rumah tersebut, perusahaan tersebut, kantor tersebut masih menggunakan listrik PLN dan PLN itu menghasilkan listrik dari membakar batu bara. Artinya apa? Berarti semakin menuntut batu bara itu dibakar untuk membangkitkan listrik ya, karena konsumennya tadi semakin banyak. Nah, kalau misalnya masyarakat separuh harinya itu menggunakan PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Berarti kan listrik yang disalurkan oleh PLN hanya separuh kan, hanya malam hari saja. Siang hari berjuta-juta rumah perkantoran akan menggunakan surya. Iya kan? Artinya apa? Listriknya itu kan separuh dari PLN di siang hari kan tidak disalurkan. Berarti kalau tidak disalurkan, tidak dibangkitkan di pembangkitnya. Berarti di pembangkitnya tidak bakar batu bara. Nah, nah, itu kita berikan edukasi kepada masyarakat. Jadi pertanyaan, Pak, kalau gitu PLN bangkrut dong, Pak. Mana pernah PLN bangkrut? Tetap aja masih bisa usaha lain, ya kan? Jadi di malam hari listrik menggunakan kita PLN. Itu menjadi pertanyaan lagi, Pak, kan menggunakannya energi air, Pak, dari pembangkit listrik tenaga air, Pak, PLTA di Ciratang misalnya. Ya kita kan nggak tahu mana yang menggunakan air, mana yang menggunakan fosil, kan gitu ya. Tapi hampir sebagian besar listrik itu kan disupport dari pembangkit listrik tenaga uap dari batu bara. Kenapa? Karena lebih murah, ya kan? Karena selama ini mungkin pembangkit listrik yang menggunakan tenaga terbarukan masih mahal. Apalagi menggunakan geothermal, ya panas bumi itu masih mahal. Harga per kWh-nya lebih mahal. Nah, PLN itu kan nggak mau berkontrak yang lebih mahal, mencari yang lebih murah, kan seperti itu. Nah, ketika masyarakat diberikan edukasi seperti ini, ya kan, nah, teman-teman seperti akademisi ini, para mahasiswa dengan mengetahui, oh, saya hanya bisa mampu memberikan edukasi, Pak. Nggak apa-apa, sampaikan kepada masyarakat bahwa dalam rangka transisi energi kita mulai berkurang, mulai mengurangi listrik dari PLN. Dengan apa? Menggunakan surya. Nah, gitu ya. Kemudian kalau ada yang menggunakan mikrohidro di gunung di pegunungan kita akan KKN gitu ya. Ke sana jangan bangun-bangun monumen ya. Kadang mahasiswa ke sana bangun monumen apa ya gapura selamat datang di belakangnya KKN 2025 universitas ini. Kalau bisa di sana ada apa? Ada air. Kita belikan mikrohidro ya pembangkitnya. Murah-murah saja. 10 juta, 20 juta dapat 10 kW untuk menerangi daerah tersebut. Atau kita belikan PLTS. Ya. Jadi listrik yang di sana sudah mulai menggunakan energi baru, tapi masyarakat itu bisa menghasilkan listrik. Nah, seperti itu. Kita memberikan edukasi. Yang di perkotaan, kita sampaikan bahwa sudah mengurangi yang menggunakan PLN, kita menggunakan energi surya ini untuk perkotaan. Dampaknya apa? Dampaknya itu pembangkit yang menggunakan uap, pembangkit menggunakan batu bara PLTU itu berkurang sehingga beralih menggunakan sudah akhirnya kan kita tidak membakar batu bara. Jadi peran aktif masyarakat itu pentingnya di sini. Kalau masyarakat masa bodoh, artinya apa? Tetap membangkitkan batu bara. Sampai kapan? Ya, masyarakat kan nggak pernah berpikir seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ditanya tentang edukasi, masyarakat akan mengatakan, ah yang penting kan saya bayar listrik. Ah ini repot ini. Kalau ada pemikiran, ah yang penting kan saya bayar listrik.
Mau listriknya dari air, dari angin, dari batu bara, saya nggak mau tahu. Nah, itu yang repot. Kita harus memberikan edukasi seperti itu. Itu ya, supaya yang tadi saya sampaikan, ya, ketika saya berumur 90 tahun, 80 tahun, saya akan menyaksikan bahwa energi itu diperoleh masyarakat dengan mudah dan ramah, ya, tanpa harus ada perubahan iklim yang, waduh, hidupnya itu sengsara, gitu ya. Jadi bisa dibayangkan, suatu saat nih teman-teman mau ke kampus ya, mau ke kampus. SPBU itu ditulis bukan Pertalite Pertamax dalam pengiriman, sudah tidak ada lagi Pertamax Pertalite. Coba, kan kaget, kita belum siap. Tapi kalau sekarang sudah ada sepeda, sepeda yang pakai baterai lah, seperti itu, mobil pakai listrik. Jadi ada SPBU nggak ngaruh, lewat aja. Kita bisa ngecas di rumah atau di SPKL. Kedepannya kan seperti itu. Suka tidak suka. Jadi teman-teman rekan-rekan AC ini coba lihat. Dulu ada namanya minyak tanah. Sekarang diganti dengan gas melon. Dulu itu teriak itu. Masyarakat itu ngamuk itu. Kita berikan edukasi pelan-pelan. Lama-lama kita tekan, kita tekan. Sekarang beralih semua menjadi gas melon. Minyak tanah kemana? Sudah hilang. Ganti gas melon. Gitu ya. Nah, ini ke depan itu metodenya seperti itu. Kita akan mengajak. Dan ternyata lebih ringan, lebih mudah. Masyarakat menggunakan gas melon daripada minyak tanah. Ya kan? Nah, ini seperti itulah kebijakan ke depan. Jadi kita mengedukasi masyarakat. Tidak terlepas dari SDM kita ya. Nah, kompetensi apa yang dimiliki ketika kita akan bertransisi gitu ya. Nah, ini teman-teman dari rekan-rekan mahasiswa atau praktisi ya. Kompetensi adalah integrasi ya, integrasi antara knowledge, skill, dan attitude. Nah, jadi teman-teman itu ada 3 komponen kalau kita ceritakan disebut kompeten. Nanti teman-teman sudah tahu ya pengetahuan tentang keenergian, tentang transisi. Kemudian teman-teman punya juga keterampilan. Keterampilan dan yang terakhir adalah punya sikap, attitude dalam pekerjaan di energi hijau. Nah, ini pendidikan dan keterampilan itu penting ya. Teknologi hijau, kemudian manajemen sumber daya, serta inovasi mendukung transisi energi. Terkadang kita pengetahuan tahu, oh transisi energi itu seperti ini ya, kita nggak boleh apa yang namanya menambah ya jejak karbon ke udara. Tahu itu, tapi diberikan keahlian, keterampilan untuk berinovasi, dia itu nggak mau dia akan tetap ah lebih baik kayak batu bara Pak karena Indonesia itu batu bara nomor sekian di dunia masih banyak Pak tenang aja ini terkadang seperti itu tapi tanpa mengurangi ya bahwa ya memang betul batu bara di Indonesia itu ya karunia dari Tuhan lah ya habisnya kapan ini ya Allah alam itu ya karena sebenarnya kalau kita ngelihat batu bara dikeruk dari tahun kapan itu sampai sekarang kok nggak habis-habis gitu ya. Nah, mungkin tanya Mas Andi sama Bu Sapria itu beranak pinak itu batu bara itu. Kita nggak pernah nanam kayak misalnya kalau apa namanya surya atau air atau geothermal itu ada sentuhan teknologi. Apalagi geothermal itu kita harus ngedrill dulu ya. Batu bara itu kalau nggak salah ya itu di daerah Kalimantan. Mungkin ini Mas Andi sama Bu Sapria nih bisa. Itu ada yang baru nyangkul kurang lebih 2 meter itu udah batu bara semua. Tebal, luas. Jadi kalau, wah ngapain Pak harus berpindah? Nah, ini kan pemikiran sekarang. Nanti dengan tebalnya batu bara dibuat batu bara yang ramah lingkungan seperti apa. Nah itu inovasi. Jadi jangan dimurnikan batu bara langsung dibakar, jangan. Itu nanti menyebabkan CO ya kan. Nah, ini dibuat apa gasifikasi atau batu bara yang tergaskan itu ya yang tidak menghasilkan CO ke udara. Itu ada teknologinya dan ini teman-teman punya keterampilan, banyak anak-anak muda punya. Nah, ini yang harus dimiliki gitu ya harus dimiliki supaya teman-teman tidak apa ya tidak dininabobokan ya
oleh kekayaan kita. Itu kalau nggak salah saya pernah ke Samarinda itu di Mahakam itu eh, apa ya tongkang itu hampir sehari berapa lewat itu ya ribuan ton lah, itu nggak ada habisnya itu ya. Artinya kan dibakar terus itu dibakar dibakar. Nah ini kita tidak menginginkan. Nah ini teman-teman punya keterampilan untuk berinovasi, untuk merubah ya yang sekarang akan kita rubah. Ya, kemudian seperti sampah. Sampah itu amonia, nitro ya. Itu kalau dibiarkan dibakar, itu merusak, ya kan? Gas rumah kaca lagi ya. Nah, ini ada teknologi ya. Teman-teman harus berinovasi. Bagaimana sampah, sampah, kemudian apalagi ya ramah lingkungan. Jadi tidak menyebabkan CO ya. Nitro itu amonia banyak TPA ya, tempat pembuangan akhir sama. Itu dirubah inovasi. Nah, ini adalah perlunya sumber daya manusia yang akan mencari eh, teknologi, kemudian akan menciptakan teknologi baru, peralatan yang sederhana yang merubah. Nah, seperti itu. Nah, ini industri-industri akan melirik yang seperti ini. Akan mencari SDM-SDM yang akan merubah menjadi solusi berkelanjutan. Jadi jangan dibiarkan sampah itu dibakar atau dikumpulkan dibakar. Ini sudah mulai ada teknologi dipilah, ya. Dipilah, kemudian dijadikan energi listrik yang ramah lingkungan. Ya, dan kompetensi berikutnya lah kita harus beradaptasi dengan teknologi baru. Nantinya itu ada pemodal, ya, penyandang dana yang akan membawa teknologi ke Indonesia. Karena mereka melihat perlu sentuhan teknologi ini di Indonesia ini. Nah, ini kita harus beradaptasi, jangan menolak, jangan menolak. Ya, jadi seperti halnya sekarang itu nuklir itu mau datang ke Indonesia, mau datang dalam rangka yaitu orang sana berpikir bahwa harus kita selamatkan. Namun untuk beradaptasi ini lama, lama ya. Susah sih enggak, hanya lama saja. Adaptasi ini penting dengan teknologi baru. Nah, makanya ini teman-teman generasi muda ini para praktisi akademisi eh, harus bisa membiasa ya atau mengadaptasikan teknologi baru ini supaya transisi energi ya 35 tahun yang akan datang itu kita masih bisa menikmati lah anak cucu cicit ya generasi berikutnya. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya adalah pengembangan SDM. Kalau tadi adalah kompetensinya, teman-teman harus ada inovasi untuk energi hijau. Nah, bagaimana kita mengembangkan? Jadi ada program pelatihan dan sertifikasi. Tentunya teman-teman bisa ya, bisa menambah ilmu ya dengan pelatihan-pelatihan sertifikasi sumber daya manusia ini di dalam teknologi hijau. Jadi kalau misalnya saya ingin Pak berperan, tapi saya belum tahu, nggak apa-apa. Cari pelatihan-pelatihan di pemerintah, di Kementerian SDM juga banyak seperti itu ya dan sertifikasi. Sehingga ke depannya teman-teman sekalian, kalau teman-teman sudah memegang sertifikat ijazah ya, yang apa namanya formil dari D3, S1 seperti itu, STM, SM, itu nanti akan ditambahkan lagi pernah mengikuti pelatihan. Ini namanya upskilling, ya, nambah nambah skill ya, nambah skill atau mengulang skill yang ada di apa namanya dikuatkan. Nah, akan menambah keterampilan baru ya, dan sertifikasi. Sehingga nanti teman-teman sudah bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Jadi contohnya seperti ini. Ketika listrik ya, mobil listrik sudah banyak datang ke Indonesia. Itu kan build up, kendaraannya sudah. Nah, kalau kendaraan itu rusak, berarti perlu teknisi, ya kan? Kalau SPKLU itu ada kerusakan, perlu teknisi. Nah, ini teman-teman perlu nambah ilmu jadi teknisi ya, seperti teknisi kendaraan listrik.
jadi teknisi SPKLU dan belum ada. Semua baru memasang, install, menginstall ya, memasang, menginstall itu. Nah, ini artinya ada pelatihan ya, sertifikasi dalam rangka menuju transisi energi. Contoh lagi, ada PLTS atap, barangnya ada. Nah, yang masang itu terbatas orangnya. Makanya teman-teman bisa nambah ilmunya untuk pemasangan pemeliharaannya, ya kan? Nah, itu bagian dari program pelatihan peningkatan pengembangan SDM. Jadi tidak perlu lama. Teman-teman bisa pelatihan, habis itu sertifikasi, teman-teman layak ya menjadi instalatir pemasangan PLTS atap, misalnya seperti itu. Karena dibutuhkan. Lah bagaimana energi hijau pemasangan PLTS atap itu akan dipasang masif. SDM-nya nggak ada, yang masang itu nggak ada, terbatas. Ya itulah statistiknya, yang tadinya pengennya 23, hanya 14. Karena tenaga-tenaga terampilnya tidak ada. Jadi memang harus seiring jalan. Ya, energi hijau sampai tahun 2060 itu butuh berapa orang itu, ya itu ada di kami, ada tinggal diimplementasikan. Hanya ini rekan-rekan AC ini ketika melihat pengembangan SDM-nya perlu nambah pelatihan seperti itu. Jadi jangan apa namanya, saya sudah di sini saja, kan masih jauh. Tahun 2060 jangan berpikir seperti itu. Jadi kalau bisa dipercepat sebelum tahun 2060 itu akan lebih cepat ya. Nah, ini perlu kita berkolaborasi dengan perguruan tinggi karena tadi di awal saya sampaikan bahwa perguruan tinggi adalah mesin pencetak SDM-SDM unggul ya, yang kompetensinya ada di sana semua gitu ya, ada inovasi, penelitian, nah itu ada di sana semua. Kita akan berkolaborasi tentunya dengan perguruan tinggi dan perguruan tinggi harus menyambut baik ini dengan adanya inovasi seperti itu ya. Kemudian pemberdayaan dan kesadaran masyarakat, tadi saya sampaikan juga ya, bahwa eh, kesadaran itu sangat penting. Ya, penting karena kalau misalnya dari perguruan tinggi, pemerintah ya tadi, terus masyarakatnya masa bodoh ya tadi, tidak berubah lah, tidak efisien, tetap saja ya, itu akan apa ya, memberatkan lah, memberatkan. Harusnya semuanya itu seiring sejalan, seperti itu ya. Nah, apa tantangan ke depan ini? Tantangan dalam transisi. Kita akan melihat tantangannya. Tantangan. Jadi diawali dengan hambatan. Keterbatasan teknologi saat ini. Ya. Jadi teknologi saat ini efisiensi energi rendah, biaya tinggi untuk inovasi dan keterbatasan infra. Teman-teman bisa lihat ya, tadi saya ngobrol sebentar dengan Mas Andi. Ya mobil listrik banyak, tapi SPKLU-nya terbatas. Nah itu, keterbatasan teknologi. Kenapa keterbatasan teknologi, Pak? Karena teknologinya impor. Gitu ya. Lah, terus impor kan bisa dibeli. Nah, itu lagi biaya, biaya terbatas juga. Nah, ini makanya kita perlu eh, apa namanya, meningkatkan ya, upskilling supaya kita bisa membuat sendiri. Karena dengan energi hijau ini teknologi baru masih impor. Jadi seperti surya juga alatnya dari sana impor. Ya, ini biayanya makin tinggi. Jadi kalau misalnya biayanya bisa ditekan, semua produknya di dalam negeri, kemudian barangnya di dalam negeri, ini akan memudah ini. Nah ini kita akan berpindah ke sana. Tapi hambatannya seperti itu ya, termasuk biaya-biayanya. Nah hambatan sosial ekonomi tadi dari sisi teknologi ini adalah hambatan ekonomi. Perubahan kebijakan dapat menghambat. Jadi ganti pemerintahan juga ya ganti kebijakan. Apalagi secara global teman-teman sekalian ya. Dulu sebelum Donald Trump, eh, siapa namanya, Biden, Biden itu semangatnya hijau. Biden itu semangatnya hijau.
menginginkan semua energi hijau di seluruh dunia. Begitu berganti dari Biden ke Donald Trump. Donald Trump nggak mau. Apa itu energi-energi hijau? Dia kembali lagi ke energi fosil. Makanya Amerika sekarang keluar ya dari komitmen. Nah, kan repot kalau kayak gitu. Jadi ganti kebijakan, ganti rezim, wah repot. Nah, Indonesia itu di persimpangan jalan. Persimpangan. Jadi kalau misalnya nggak nurut, ya nggak saya bantu. Seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau mengikuti secara global, geopolitik ya, itu seperti itu. Ya. Trump dengan leluasanya kan seperti itu. Karena dia tidak mau dengan energi hijau. Trump itu mengenaki energi fosil. Minyak dan batu bara itu lebih senang dia. Nah, Indonesia sudah menyanangkan energi hijau. Jadi kalau akan berhubungan dengan Amerika ya repot. Ya. Termasuk kemarin kan perang dagang, akhirnya kita kena imbas. Seperti itu ya. Resisten terhadap perubahan. Ini namanya teknologi berubah gitu ya. Ini kadang masyarakat itu bertahan, nggak mau gitu. Jadi sesuatu itu memang harus dipaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak berubah, gitu kan? Ya, contoh lah, kalau orang diturutin begitu ya, kalau pagi-pagi gitu ya, itu kan orang lebih enak tidur ya daripada harus bangun pagi. Tapi pengennya begitu bangun harus ada kopi, ada teh anget, ada nasi uduk gitu ya. Tapi bangunnya maunya siang. Nah, ini harus dipaksa. Harus bangun pagi. Bangun pagi bekerja, nanti akan dapat nasi uduk, dapat teh, dapat kopi, kan gitu. Nah, inilah masyarakat. Pengennya hidupnya nyaman, tidak ada apa-apa. Padahal orang-orang akademisi, orang yang pintar, bahwa Pak Bu, ke depannya itu akan bahaya kalau bertahan seperti ini terus. Ya, jadi ada berubah, harus berubah, mulai berubah lah. Nah, gitu. Nah, ini resistensi ini akan menghambat ya menuju nol bersih. Kalau teman-teman di masyarakat kan seperti atau rekan-rekan di mahasiswa lah di AC itu resisten ya untuk berprestasi. Jadi menginginkan eh, apa ya status quo. Nah ini kita Creativity. menghendaki ada perubahan dalam rangka menuju nol bersih. Jadi ada inovasi, ada perubahan. Kadang orang akan selalu mengatakan, ah masih banyak kok cadangan minyak kita, masih banyak kok batu bara kita. Nah ini akhirnya memberikan pemikiran-pemikiran tumpul untuk berinovasi tentang energi hijau. Nah ini kita nggak menginginkan seperti itu. Kita menginginkan generasi-generasi muda ada banding lah ya dengan eh, ke depan supaya tidak ternina-bubukan ya dengan apa ya karunia di Indonesia yang banyak mineral-mineral seperti itu. Tapi sesungguhnya itu adalah eh, menyumbang ya gas rumah kaca kalau digunakan terus-menerus. Nah, ini contoh studi kasus di negara-negara maju ya di Denmark itu memimpin ya energi angin 47% dari konsumsi energi ya. Dia sudah bertransisi. Artinya ketika teman-teman mensosialisasikan coba unjuki negara mana yang sudah bertransisi, Denmark sukses. Kita berkiblat ke sana ya. Artinya menginginkan ada perubahan. 47%. Indonesia mungkin hampir semuanya PLTU. Anginnya sedikit. Di Jerman. Jerman itu energi terbarukan 42%. Ya. Pro lingkungan dan investasi solar dan angin. Jadi banyak negara-negara sana sudah mulai eh, menggunakan energi bersih atau energi hijau. Di Indonesia ini kan tidak kurang angin, air, sinar matahari banyak. Kenapa nggak dibanding gitu ya supaya masyarakat memilih gitu. Masyarakat memilih. Makanya tadi saya sampaikan saya pernah menghitung praktis ya. Ketika kendaraan saya mengisi dengan listrik dan BBM, perbedaannya jauh. Harus mengisi full tank itu 450.000 ketika kita menggunakan Pertamax. Ternyata mengisi dengan listrik, ngecas itu cukup 45.000 karena harga per kW itu kalau nggak salah 1.500, 1.500. Saya harus mengisi 45 itu cuma butuh 45.000 kalau nggak salah.
Nah, BBM fullnya itu sekitar 450. Nah, ini harus diberikan edukasi ya. Nah, ini syukur-syukur kalau memberikan edukasinya itu kepada kaum hawa, ibu-ibu, ya kan? Nah, ini Bu Sapria ini pas ini. Karena kalau ibu-ibu biasanya perhitungannya ekonomis. Nah, ya, harga telur di sebelah itu 27.000 ya. Di atasnya, nah, 7.000 per kilo. Nah, di sebelahnya itu 26 titik, di atasnya ada 500-nya. Yang kelihatan itu angka psikologis 26.000 per kilo, langsung ketembak. Yang 26.500 laku. Padahal ada 500-nya, beda 500 geser warung. Itulah, ya kan? Pentingnya suggest ya, meyakinkan. Itu lebih murah, padahal nggak lebih murah, cuma 500 perak. Cuma disembunyikan 500-nya. Nah, ini angka psikologis itu penting juga ya, psikologis. Belajar seperti itu. Saya jalan-jalan kalau pagi, oh ternyata angka psikologis itu jurus yang luar biasa ini ya. Bergeser, saya lihat cuma beda 500, kenapa harus bergeser gitu yang ngantri begitu banyaknya orang. Padahal di sini lega ya. Nah, itulah ini teknologi baru dengan energi fosil. Ini harus kita banding seperti itu diberikan dengan masyarakat. Karena kita pernah mengalami sejarah sukses transisi dari minyak tanah ke gas. Itu sukses. Sekarang pindah semua. Nah, kan itu harus dipaksa, Pak. Iya, memang harus ada paksaan. Kalau enggak, kasihan. Kasihan. Sekarang kan udah pakai gas. Seperti itu ya. Oke. Nah, pembelajaran dari pengalaman supaya kita akan berpindah kesuksesan transisi energi itu didukung oleh kolaborasi lintas sektor ya. Jadi pelatihan SDM yang berkelanjutan ini teman-teman jangan berhenti untuk mencari pelatihan tentang angin, air, kemudian geothermal, energi hijau lainnya ya, termasuk data analis itu seperti apa ya, penggunaan teknologi, kemudian inovasi-inovasi dikembangkan ya. Jadi jangan hanya oh seperti itu saja, enggak. Kita harus menginovasikan. Surya apakah hanya untuk rumah saja? Untuk pertanian bisa daripada harus beli solar, ya kan? Apa namanya aerasi di tambak-tambak misalnya, kemudian nelayan-nelayan harus menggunakan solar, diesel kita menggunakan apa namanya PV ya, menggunakan teknologi matahari misal. Itu kan ada sentuhan seperti itu. Itu kunci kesuksesan. Jadi harus adanya pelatihan dan inovasi. Kemudian mengingat deviasi ya, uh, kita harus mengadopsi juga sama tadi belajar dari negara-negara maju yang sudah pernah. Artinya bukan hal baru kalau kita belajar semua. Pernah ada yang sukses. Pernah ada yang sukses sehingga kita tidak sendirian. Ya. Kita tidak sendirian. Tidak sendirian ya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana masa depan? Masa depannya, ini tren global ya. Perkembangan teknologi baru mendorong transisi ya, lebih efisien dan berkelanjutan. Ini ke depannya ke sana. Makanya kenapa kita menitipkan kepada generasi-generasi selanjutnya. Karena ke depannya itu ke sana, tidak bakal balik lagi. Jadi contohnya kalau pindah dari minyak tanah ke gas, itu tidak bakal balik lagi ke minyak tanah. Nah, itu jadi tren globalnya itu semuanya akan bergerak ke energi bersih, energi hijau. Kalau yang tidak energi pasti ditinggal, ditinggal. Kita jangan berpikir sekarang kita oh masih menang ini pakai BBM ya. Kalau nggak siap-siap dari sekarang, itu nanti akan ditinggal. Ya, ini kebijakan global dan perjanjian di dunia itu sekarang menghendaki seperti itu ya. Jadi tren global itu menjadi energi hijau atau energi bersih. Makanya teman-teman ini harus bersiap-siap lah mencari tahu dulu, kemudian menambah keterampilan di bidang energi yang bersih atau ramah lingkungan. Nah, kesimpulan dan rekomendasi dari seminar ini adalah eh, transisi menuju energi nol bersih gitu ya. Kita harus berkolaborasi sumber daya manusia yang terampil, kemudian inovasi teknologi serta kebijakan. Jadi kalau kebijakan itu pemerintah pastilah seperti itu ya. Dan pentingnya SDM ya, sumber daya manusia yang kompeten dan terampil. Jadi tadi saya sampaikan ya, belajarnya jangan tanggung-tanggung. Jadi tiga komponen itu harus ada pada diri seseorang. Pengetahuan ya, knowledge, kemudian keterampilan skill, dan attitude ya. Itu harus ada pada diri seseorang.
Sehingga ketika ada teknologi baru, kita udah siap. Apapun itu teknologi baru itu ya. Mau nuklir sekalipun, hidrogen, nah, kita sudah mempersiapkan dengan kompetensi yang kita punya. Menjadi pertanyaan, Pak, saya belum punya itu, Pak. Nanti ada pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan yang tidak harus lama-lama seperti di perguruan tinggi, ya. Namanya pelatihan itu kan eh, tidak lama untuk mengambil sertifikat itu. Begitu ya. Nah, ini rekomendasi tindak lanjut. Diperlukan kebijakan yang mendukung pelatihan SDM. Kemudian adanya insentif untuk inovasi hijau, regulasi udah pasti ya memperkuat investasi. Karena kalau misalnya di sini ada investor masuk, SDM-nya tidak ada, nanti pakainya SDM-nya dia semua. Nah, makanya kita harus menjemput. Kita sudah punya pelatihan sertifikasi sehingga ketika ada teknologi masuk ke sini, investor masuk ke sini, SDM-nya sudah gitu ya. Jangan sampai ada investor masuk ke sini berikut sama SDM-SDM-nya. Ya kita rugilah hanya jadi penonton saja. Gitu ya. Nah, ini keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah, industri, masyarakat sangat penting ya untuk mencapai transisi energi ya melalui kolaborasi. Nah, itu gambaran untuk rekomendasi tindak lanjut ya pengembangan SDM menuju 2060. Ya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada seminar ini. Lanjutnya saya kembali ke moderator ke Bu Safria. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hulaimi. Mungkin selanjutnya untuk menambah semangatnya kembali, masih ngantuk atau masih bisa lanjut nih pesertanya nih? Kayaknya udah pada apa ini? Saya kembali lagi menyapa ya untuk rekan-rekan semuanya. Jika saya katakan kebijakan energi, jawabannya ke apa namanya? Ketahanan energi, maka kita akan jawab dengan jaga energi. Kita jaga energi. Baik, untuk biar tidak ngantuk ya, Pak ya. Baik, 3, 2, 1. Jaga. Ketahanan energi. Kita jaga energi. Jaga energi. Oke, baik, saya akan buka dua penanya untuk yang secara langsung on mic dan on kamera. Silahkan jika ada pertanyaan. Saya akan buka 1 sampai 2 penanya. Saya Bu, izin Bu Dan bertanya Bu. sebentar dengan siapa, nama, dan dari mana. Silahkan. Baik Bu. Perkenalkan nama saya Anil Farhan Maulana. Saya dari Teknik Lingkungan Universitas Jambi Pak. Ya, silahkan. Langsung saja. Saya mau bertanya nih Pak tentang swasembada energi yang digaungkan oleh Pak Prabowo. Saya pernah membaca bahwasanya limbah dari cangkang sawit itu bisa menjadi energi terbarukan seperti energi biomasa. Dan yang saya lihat di daerah Sumatera ini banyak sekali Pak limbah-limbah cangkang sawit yang dibuang gitu saja dan tidak digunakan kembali. Alasan saya kenapa pemerintah tidak menggunakan limbah cangkang sawit tersebut menjadi energi biomasa Pak. Dan tantangan apa yang sedang dialami oleh pemerintah Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Adi Falhan ya. Kurang lebihnya seperti itu ya namanya. Adni Falhan. Baik, kita buka lagi pertanyaan kedua atau langsung mau dijawab Pak Hulaimi? Dijawab boleh. Dijawab aja ya. Oke, Ya. silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Aldi ya dari Jambi. Ini terima kasih generasi muda ini sudah mulai apa namanya peduli kepada lingkungan. Jadi sanglang sawit memang di Sumatera ya Jambi itu banyak sekali. Jadi kenapa tidak dimanfaatkan? Yang pertama satu adalah teknologinya belum 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 ada. Teknologi biomasa di sekitar Jambi itu investornya tidak. Nah, sesungguhnya kalau dari sisi teknologi secara umum cangkang sawit betul itu untuk biomas bisa. Bisa. Jadi yang ditanyakan kenapa tidak gunakan? Sebenarnya bisa, hanya satu investor ya, karena regulasi setempat tidak mengizinkan atau tidak memungkinkan
adanya biomas di daerah tersebut. Seandainya eh, ada investor yang bisa masuk ke Jambi sana, itu sebenarnya berlimpahan sumbernya, berlimpahan harganya mungkin ya namanya dibuang kan berarti nggak ada harganya istilahnya kan, itu bisa dimanfaatkan menjadi hal yang ekonomis. Nah itu mungkin perlu disonding dengan pemerintah daerah, investor itu diberikan akses untuk masuk membangun biomas di Jambi, sehingga tidak mengandalkan listrik dari yang batu bara atau menggunakan yang PLN. Ya, gitu ya Mas ya. Jadi kendalanya itu adalah di sana regulasinya investor tidak membangun di sana ada kendala apa? Karena kalau dari sisi sosnya ini sudah apa namanya melimpah lah, bahkan dibuang. Padahal itu secara ekonomis, wah luar biasa itu. Bangkitin listrik gratisan, masyarakat tinggal dikumpulin jadiin listrik. Nah, itu ya. Jadi itu Mas Afudin ya. Eh, Nanti coba di ini. Saya setuju itu untuk cangkang sawit itu di Jambi dikembangkan seperti itu ya. Oke, Iya. baik. Terima kasih Pak Ulaime. Gimana Mas Kasih Adli? Pak. Ya Ya. Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan jika ada yang ingin bertanya langsung. Apakah ada? Jika tidak ada, maka saya akan bacakan ini Pak yang di kolom chat banyak, lumayan banyak. Silakan yang di on kamera, on mic, atau tidak saya bacakan aja ya Pak ya. Yang pertama pertanyaan dari Dewi Susanti. Izin bertanya kepada narasumber. Terkait perubahan iklim dan ketergantungan energi fosil menuntut transformasi menuju energi bersih, mengapa transisi energi menuju nol bersih pada 2060 menjadi agenda penting bagi Indonesia? Apa urgensinya atau apa urgensinya terbesar yang membuat target ini tidak bisa ditunda? Dan selain kebijakan makro, bagaimana setiap orang bisa berperan dalam gaya hidup, pilihan energi, dan kesadaran lingkungan? Silakan Bapak untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak Dewi dari perguruan tinggi mana nih Bu Sabri? Duh, Belum kelihatan ya. Ya belum Mbak Dewi. kelihatan Oke di lah. kolom chat ini kayaknya. Ya, ya. Jadi urgent. Sebenarnya tidak mendadak ya. Ini kita sudah pakai sen. Ya, bahasa kalau di jalanan itu kita pakai sen. Tapi bukan berarti sen kiri belok kanan. Itu Oke, siap. jadi ini tahun 2060 masih 35 tahun. 30. Makanya ini kita sudah kasih lampu lampu sen. Ayo sekarang menuju 30 tahun ke depan. Kenapa? Karena para ahli sudah memprediksi. Jadi ke depannya kalau kita tidak berpindah ke energi bersih ini, itu kemungkinan terburuk gitu ya. Terus kita beralih ya dari BBM menjadi energi terbarukan. Yang gampang-gampang saja kita mengefisiensikan listrik lah ya. Yang listrik tidak digunakan, kita matikan. AC yang tidak digunakan, kita matikan. Sederhana saja seperti itu. Karena apa? Dengan semua individu seperti itu, berarti listriknya kan menghemat nih. Kalau listriknya menghemat, berarti kan tidak ada yang dibangkitkan PLN itu. PLN begitu melihat listrik nggak dibangkitkan, berarti kan kontrak dengan yang dibangkitkan berkurang sedikit. Nah, bahan bakar yang dibakar itu lebih sedikit sehingga tidak ada bahan bakar lebih. Nah, itu dari individu-individu seperti itu. Nah, gaya hidup, kemudian kesadaran lingkungan yang tadi saya sampaikan. Ini pentingnya sumber daya manusia ya untuk mensosialisasikan. Kelihatannya sepele. Kita mematikan 5 watt saja. Kelihatannya sepele. Tapi itu kalau dikali ya, berapa orang, berapa kota, semua melakukan itu luar biasa. Pengalinya itu luar biasa. Makanya ini eh, apa ya dari kita lah, dari kita dulu. Kalau kita untuk menyampaikan kepada yang lain memang agak susah, minimal dari kita seperti itu ya. Yang tidak perlu jangan digunakan lah seperti itu. Nah, kalau misalnya terpaksa kita menggunakan BBM, ya digunakan yang perlu-perlu saja. Jangan sampai ya BBM murah ini 10.000, 12.000 kemana-mana ya seperlunya saja kira-kira gitu ya. Nah itu perilaku lah, perilaku hemat dari kita supaya kita bisa ya mengurangi
energi fosil itu di drill ya atau kita eksploratif terus. Nah, gitu ya. Jadi gambarnya itu ya Mbak Dewi ya, dari kesadaran kita, dari efisiensi penggunaan energi, ini kita akan berperan, sangat berperan sekali dalam transisi energi. Demikian ya Bu Sapri. Oke, baik. Terima kasih Pak Hulaimi. Apakah bisa ada lagi satu sesi, Pak? Satu Monggo, lagi. Oke, masih silakan. baik. Dengan Pak Agus Tri Joko Suseno, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana strategi Indonesia dalam menyiapkan sumber daya manusia yang lintas sektor agar tidak hanya menjadi follower teknologi hijau dari luar negeri, tetapi justru menjadi driver dan inovator dalam pencapaian emisi nol bersih 2060? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah apa indikator konkret yang dapat dipakai untuk mengukur keberhasilan daripada sumber daya manusia visioner dalam mendukung transisi energi? Apakah hanya sekedar jumlah tenaga kerja terlatih atau juga seberapa jauh mereka berkontribusi pada inovasi dan efisiensi emisi? Ini pertanyaannya, Pak. Gimana nih? Oke, dua ya. Dua pertanyaan Ya, terima dalam kasih. satu orang. Ya, Dengan Pak Agus Pak Trijoko Suseno. Agus apa Apakah Mas Agus Pak ya? Agus Trijoko Suseno apakah masih ada? Ya, Pak Agus ya. Terima Oke. kasih Pak Agus Tri Joko Suseno. Pertanyaannya luar biasa ini, care sekali ya dengan SDM dan energi hijau. Jadi saya melihatnya ini Pak Tri ini fokus ini ya. Sih, Bagaimana Bapak. ya SDM-nya ya tidak hanya menjadi follower. Saya setuju Pak. Jadi saya juga menginginkan putra-putra Indonesia gitu ya Pak ya, supaya kita tidak hanya mengikuti teknologi saja yang datang. Nah ini karena kalau misalnya yang tadi saya sampaikan, investor datang ke sini, bawa teknologinya, bawa duitnya, bawa orangnya. Nah, kita jadi penonton. Kita tidak menginginkan seperti itu. Makanya biasanya kita akan mempersiapkan dulu sumber daya manusianya ya sebelum teknologi itu masuk ya. Eh, apa namanya dengan pelatihan-pelatihan maupun eh, kita akan memberikan ya sekolah ya ke luar negeri dalam ini dalam jangka panjangnya. Jangka pendeknya kita hanya memberikan kursus-kursus untuk menjadi SDM-SDM yang akan menerima investor dari luar negeri. Kalau kita membangun memang agak terlalu ketinggalan ya. Jadi kita menerima dulu investor, tapi kita akan bertransis juga teknologinya. Kita akan apa namanya alih teknologi ya. Nanti ke depannya kita yang akan mendrive ya. Kita akan mendrive dari teknologi tersebut. Ya, jadi sekarang misalnya ada teknologi baterai sudah dibangun di Kerawang, nuklir akan segera di Bangka Belitung. Kita menyekolahkan atau kita memagangkan orang-orang tersebut, orang yang investor yang akan menanamkan modal atau teknologi di Indonesia. Itu yang pertama seperti itu. Sehingga kita akan alih teknologi cepat. Yang kedua adalah indikator konkret yang dipakai keberhasilan SDM kita. Jadi indikatornya itu peralihan, Mbak. Jadi seperti statistik yang Bapak rekan-rekan kawan lihat. Dari 23% sekarang baru 14%. Itu indikator, Pak. Berarti belum berhasil. Jadi pemerintah apakah malu? Tidak. Kita akui. Karena yang tadi saya sampaikan, kita harus berkolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan para akademisi dan praktisi. Kalau tidak bisa berkolaborasi, ya seperti ini. Nah, makanya indikatornya adalah secara statistik beralihnya gitu ya, beralihnya statistik dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Dan juga tenaga kerjanya itu bukan hanya tenaga kerja yang terlatih saja, tapi mereka juga bisa berinovasi, ya. Berinovasi seperti kawan-kawan ini dari mahasiswa. Bukan hanya kita mencari pekerjaan, tapi begitu karya tulis akhirnya, hasil rekayasanya, dia bisa menciptakan, ya kan? Bisa menciptakan. Misalnya anak-anak kimia, ya tekkim misalnya, dia bisa menggunakan minyak jelantah menjadi eh, bahan bakar minyak yang ramah lingkungan. Kan ada penemuan seperti itu. Sehingga bisa dipakai di motor, misalnya gitu dicobakan, atau di kendaraan. Kalau di Kementerian SDM sekarang udah menggandeng dengan Pertamina ya, itu B40 apa udah menyampai mau menuju B70, sehingga bisa digunakan mengganti aftur, mengganti solar. Itu kan ramah lingkungan itu, ramah lingkungan. Nah itu indikatornya seperti itu ya Pak
bagus, sehingga ke depannya itu SDM-SDM kita banyak inovasi-inovasi ya untuk merubah dari hal yang kecil ya seperti itu. Minyak jelantah kita rubah, sampah kita rubah menjadi biasanya dalam praktikum-praktikum mahasiswa kita menggunakan semacam mediator-mediator kecil ya, nanti akan dikembangkan. Itu indikator konkret lah berubahnya statistik dan adanya penelitian-penelitian yang menuju kepada energi bersih. Demikian ya, Bu Sapria. Baik, Pak Hulaimi, mungkin cukup ya untuk diskusi kita mengingat waktunya. Selanjutnya, mungkin dari saya ingin meminta Pak Hulaimi memberikan closing statement-nya terkait ini atau sebentar dulu, saya tanyakan dulu nih dengan tim AC-nya. Apakah closing statement dulu atau kuis dulu ini? Mungkin bisa closing statement dulu, Bu. Oke, baik. Mungkin izin Pak Hulaimi bisa memberikan closing statement-nya terkait apa itu peran strategi sumber daya manusia dalam industri hijau kita pada pagi hari ini. Ya, baik, terima kasih Bu Sapria dan rekan-rekan semuanya. Tidak tidak menyangka ya waktunya tuh cepat sekali ya, padahal Iya. pengen banyak diskusi ya. Baik, Heeh. dari closing statement saya bahwa sumber daya manusia ini eh, mutlak diperlukan ya ke depannya dalam rangka energi hijau. Artinya kita jangan ragu, jangan maju mundur atau tidak mau bergerak di dalam perubahan transisi energi. Karena keniscayaan ya, perubahan menuju energi hijau itu adalah keniscayaan dan harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten. Demikian, Bu Sapria yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Hulaimi yang sangat luar biasa tadi closing statementnya yang diberikan serta materi yang diberikan juga sangat luar biasa. Semoga bermanfaat dan bisa terimplementasi nanti, tidak harus menunggu 2060. Semoga kita juga sama-sama merasakan bahwa peran strategi sumber daya manusia dalam industri hijau dan kita berperan penting dan kita menjadi instrumen di dalamnya dalam peran strategi sumber daya manusia dalam industri hijau. Baik, saya Sapria Salan sebagai host pada pagi hari ini atau moderator pada hari ini akan mengembalikan kegiatan dan aktiviti ini kepada tim dari Panitia Akademi Kapital Energi untuk melanjutkan agenda selanjutnya yaitu acara kuis yang katanya Pak Ulaimi sudah mempersiapkan kuis-kuis yang menarik. Apa ini Pak? Kita bagi-bagi sepeda atau bagi-bagi apa? Karena kebetulan saya tidak bawa sepeda, jadi kita tidak bisa bagi-bagi sepeda pada hari ini. Ada kuisnya, silakan kepada Mbak Aya ya. Ya, Mbak Nadia, Mbak Ya, Aya, Mbak Nadia. silakan tim. Saya juga pengen ikut kuisnya nih Pak. Siapa tahu dapat Monggo sepeda ya. rebutan. Oke. Ini apa hadiahnya Mbak Nadia? Ini sepeda atau apa nih? Karena Aduh, kebetulan apa Pak ya Hulaifi ini? tidak membawa sepeda loh pada hari Iya. ini. Oke. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan peserta sekalian, sebelum kita menutup webinar hari ini, kita pastinya akan mengadakan sebuah sesi kuis singkat ya. Kuis ini terdiri dari 3 sampai 4 pertanyaan, yang dimana nanti peserta yang dapat menjawab 3 pertanyaan dengan benar, pastinya akan mendapatkan voucher ngopi. Oh, voucher ya Pak ya. Bukan sepeda ya Mbak ya. Aduh, untuk pertanyaannya nanti apakah dari Bapak Ahmad yang ingin menyampaikan atau dari kami, Bapak? Dari AC aja nggak apa-apa. Dari Aceh, oke Ya, baik. silakan. Oke, untuk mekanisme menjawab kuisnya, mungkin nanti siapa cepat dia yang menjawab ya. Jadi untuk para peserta mungkin bisa raise hand atau mengangkat tangan. Setelah itu nanti peserta yang tercepat pasti akan ditunjuk langsung oleh panitia. Dan untuk yang kedua, nanti peserta wajib menyalakan kamera on cam dan juga wajib on mic saat memberikan jawabannya. Lalu kemudian jika jawaban peserta salah, kesempatan akan langsung diberikan kepada peserta berikutnya yang tercepat, sehingga semua dapat berkesempatan untuk menjawab. Oke, baik. Eh, untuk pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan transisi energi? Tuh ada Pak Aditya Baik, dan Pak Fadil. ada Silakan. 2 yang mengangkat tangan.
Yang pertama ada Pak Mau Ini Mbak. Malhaut. selanjutnya Pak Fadil. Halo Bapak Malhaut, apakah dapat on kamera? Baik, Oke, oke. Baik Bapak, mungkin bisa langsung dijawab pertanyaannya. silakan. Silakan Bapak Malhaut. Suaranya belum terdengar ya Bapak. Sudah terdengar, Mbak? Kecil Bapak suaranya. Ya, jadi transisi energi ini merupakan proses beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan. Tujuannya untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih untuk keberlanjutan lingkungan. Baik, bagaimana kepada Bapak Ahmad, apakah jawabannya sesuai? Ya, bisa diberikan. Oke, baik. Berarti benar ya untuk Nah, Bapak. diambil sepedanya ya. Oke, baik. Siap-siap ya. Untuk Bapak Fadil mungkin bisa diturunkan untuk resennya. Ya, oke. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang dimaksud dengan nol bersih 2060? Ya, Pak Fadil, Oke, silakan. Bapak Fadil. Silakan Bapak untuk menjawab. Ya Mbak, udah terdengar suaranya? Sudah, Bapak. Yang dimaksud dengan nol bersih 2000 adalah target dari pemerintah kita, net zero emission, yang merupakan bagian daripada program global ya, yaitu titik awal bagi kita, negara dan perusahaan untuk menyusun strategi menuju nol bersih di tahun-tahun mendatang ya, di tahun-tahun berikutnya ya kan. Apa ya, yang saya baca tadi ada Permen nomor SDR 10 ya, tahun 2025. Gitu Mbak, regulasinya. Baik, Bapak. Bagaimana, Bapak Ahmad? Apakah jawabannya sudah sesuai? Nolnya belum Oh, nolnya ya, belum, Bapak. Mungkin nol bersihnya belum. bisa. Saya samakan Mbak, misalkan begini Mbak, misalkan kita ya, kalau misi nol bersih itu ya, misalkan jumlah emisi gas rumah kaca Indonesia, saya baca sebelumnya itu setahun, beberapa tahun kemarin itu 782 juta ton per tahun ya, gas rumah kaca lepas ke atmosfer ya. Dengan adanya shifting energi ini kan ditargetkan pada 2060 itu tercapai zero emission dengan menggunakan ya, di energi, white energy dan seterusnya. Itu. Gimana? Halo. Ya, bagaimana Bapak Ahmad? Apakah bisa? Ya, tadi sudah ada ya, jadi sudah masuk. Nol Oke. bersih itu mengurangi emisi gas rumah kaca sampai dengan nol. Sampai Siap. dengan hingga nol. Jadi mengurangi gas rumah kaca hingga nol ya. Ya, tadi udah Ya. disinggung gas rumah kaca, betul ya. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga ya. Eh, apa saja komponen transisi energi? Baik, sudah ada Mbak Andika. Silakan Mbak Andika bisa on kamera terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf, suara terdengar belum ya? Sudah terdengar Bapak? Oh iya, mohon maaf izin menjawab terkait tadi pertanyaan kan komponen strateginya apa saja gitu ya Pak? Iya Apa Bu. saja komponen transisi energi?
Bagaimana Bapak Andika? Saya hitung ya, jika Mbak, Mbak, gimana putus-putus, Bapak? putus nggak suara saya? Putus-putus. Oh ya, mohon maaf, izin menjawab ya. Kan dari perencanaan kan ke eksekusi ya, Pak. Tadi kan fokus internal ke orientasi pasar. Dari jangka panjang ke adaptasi dinamis gitu ya. Maaf Bapak, bagaimana ya? Tadi pertanyaannya saya ulangi, apa saja komponen transisi energi? Halo Bapak, mungkin Iya, halo. suaranya terputus-putus Bapak. Oke, Bu. Mohon maaf. Energi fosil tadi yang saya simak itu energi fosil. Sistem terpusat. Transportasi konvensional ya. Energi terbarukan, sistem desentralisasi, juga penyimpanan energi kan ini kan juga salah satu termasuk yang terkait dari transisi energi tadi, Bu. Juga efisiensi energi, digitalisasi energi tadi ya, yang saya simati tadi acaranya. Juga peran konsumen ini, prosumer sangat penting. Baik Bapak Andika, bagaimana Bapak Ahmad Ya, jawabannya? untuk Apakah komponen komponen transisi energi ya. transisi? Jadi Iya. belum mengerucut. Barangkali ada jawaban lain. Oke, mungkin dari peserta yang lain, mungkin Kak Evelyn Damayanti mungkin bisa on kamera terlebih dahulu ya, sebelum menjawab. Oke, baik. Oke, izin menjawab, Kak. Komponen utama transisi energi ada efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, pengembangan teknologi ramah lingkungan. Baik, bagaimana Bapak Ahmad, apakah jawabannya cukup menjawab? Ya, menjawab sekali. Bisa pas begitu ya. Oke. Bisa Ya, pas. betul. Berarti dia menyimak. Iya, 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 iya. Ya, berarti dia Bisa pas menyimak begitu ya. dari awal ya kan. Ya, bagus. Baik. Ya, baik. betul. Siap, oke. Selamat ya, Kak Evelyn telah berhasil menjawab pertanyaannya. Baik, untuk pertanyaan terakhir nih. Wis, terakhir, ayo, ayo, Oke, ayo. Sepedanya masih ada satu lagi ya. oke. Oke, untuk pertanyaan terakhir yaitu energi apa saja energi terbarukan? Baik, oke. Kak Evelyn, angkat tangan lagi ya. Gimana? Coba Mas Nih, Adnil Farhan atau siapa? mungkin yang lain ya. Yang mana? Andika udah. Oke, Daniel, kita kasih kesempatan ke peserta yang lain ya. Mungkin bisa dari Kak Beril Natani. silakan. Mungkin bisa on kamera terlebih dahulu ya. Oke, baik Kak. Izin ya Kak, kameranya agak buram ya. Nggak Oke, tidak apa-apa, apa-apa. Kak. Oke, Kalau silakan. kalau untuk energi apa aja yang terbarukan itu Kak ada seperti matahari Kak, angin, hidro atau air, panas bumi, biomasa, biogas, kemudian gelombang laut Kak, begitu Kak. Bagaimana kakak? Oke, bagaimana Bapak Ahmad? Ya, betul. Lengkap. Oke, lengkap sekali. Bisa Oke. pulang bawa sepeda. Oh, tapi tidak sepeda ya. Cuma Bisa lengkap dapat ya. voucher buat ngopi aja nanti sepedanya nanti ya. Kalau ada nanti budgetnya. Baik, Sepedanya. Mungkin saya sudah menyampaikan 4 pertanyaan ya. Tadi untuk pemenang-pemenang peserta yang telah menjawab sesuai sudah kami catat dan nanti akan oke, mungkin nanti untuk setelah acara ini selesai bisa langsung menghubungi admin.
untuk pendistribusian vouchernya ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nadia. Baik, saya izin untuk mengclosing ya sebelum saya kembalikan ke Mbak Nadia. Pada kesempatan hari ini, mungkin closing statement dari saya adalah semoga kita menjadi bagian dalam peran strategi sumber daya manusia dalam industri hijau kita. Semoga webinar kita pada hari ini bermanfaat dan sekali lagi saya ingin menyapa rekan-rekan semua dengan dengan saya menyebut ketahanan energi, maka rekan-rekan kembali menyapa dengan kita jaga energi. Saya ulang ya, Mbak Nadia dan teman-teman semuanya sebagai side thanks kita kepada Akademi Kapital Energi. Ketahanan energi. Kita jaga energi. Oke, thank you so much untuk semuanya. Saya Sapria Sahlan. Saya akan kembalikan ke Mbak Nadia untuk kita foto bersama sebelum kita tutup. Dan untuk link absen akan dibagikan di penghujung acara. Jadi harus ikut sampai akhir. Berarti ya kurang lebihnya seperti itu ya Mbak Nadia. Dan untuk terkait informasi mengenai pelatihan dan sertifikasi, bisa nanti menghubungi kepada tim Akademi Kapital Energi yang ada di website dari PT Akademi Kapital Energi. Saya kembalikan kepada tim Akademi Kapital Energi untuk kita foto bareng, foto bersama, dan setelah itu ada di-share kembali link absen. Nanti link absen itu akan ditunggu berapa menit, Mbak Nadia dan tim Aceh? Ketika di-share itu berapa menit ditunggu? 5-10 menit. Oke, silahkan Mbak Nadia dan apa Mas Husnul, Mas dan tim untuk mengaba-abakan untuk foto bersamanya. Soalnya takutnya saya salah aba-aba ya kan. Baik, silakan Pak Ulaimi kita foto bersama nih. Baik, mungkin bisa menyalakan kamera terlebih dahulu ya para peserta. Link absen sudah tertera ya di kolom chat. Sudah. Baik, kita dengan mengepal kepala ya. Mengepal kepala, Allahu Mengepal Akbar. tangan. Mengepal tangan. Sorry. Silakan Mas Husno dan tim untuk memulai aba-abanya. Baik, bisa saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Untuk yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih. Saya atas nama Sapria Sahlan sebagai host mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada rekan-rekan dan semoga untuk Akademi Kapital Energi tetap terus sukses. Saya kembalikan ke Mbak Nadia dan kami izin dengan Pak Hulaimi untuk meninggalkan room Zoom-nya mengingat kesibukan Pak Hulaimi yang begitu padat setelah habis ini konferensi pers dan lain-lain. Dan kami izin pamit, semoga rekan-rekan semuanya sukses selalu, jaga kesehatan dan kita jaga bangsa kita jaga Indonesia, tetap Ya, terus amin. menjadi bagian dari Indonesia untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami izin live ya, Ya, Pak izin Lagi live. silakan Siap, untuk meninggalkan ruangan karena siap, mengikuti siap. konferensi pers Bapak sebentar lagi.